Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin abad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berada di Zoom ini untuk melaksanakan kajian umum dan insya Allah kita bersama Ustadz Ansori yang akan melanjutkan pembahasan 40 hadis untuk menguatkan jiwa dengan bahasan tiga pilar kesuksesan. Nah, tidak berlama-lama, mari kita mulai untuk kajiannya. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalian sekalian, para pemirsa Rumaiso TV dan peserta Rumaiso Academy yang Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang kedua ini, insya Allah kita akan membahas tentang pilar-pilar kesuksesan atau kunci daripada kesuksesan. Dan bahasan kita mengerucut pada sebuah hadis Nabi SAW yang akan kami tampilkan pada layar, ya. Baik, ini sudah terlihat ya. Tema kita ini sudah saya buat tulisan ya, alhamdulillah, di website kita, website remajaislam.com. Ya, judulnya jangan menyerah. Tapi karena pembahasan hadis ini cukup panjang, sehingga saya jadikan sekitar empat ini seri tulisan. Nah, itu bisa dibaca ya di remajaislam.com. Nah, ini. Jadi jangan menyerah, berusahalah menggapai yang sudah bermanfaat. Semua sudah ditakdirkan. Ya, aku punya Allah. Ini semua membahas satu hadis tadi. Insya Allah akan kita sederhanakan lagi dalam bahasan di pagi hari ini. Oke. Saya izin menampilkan screenshot daripada hadis yang akan menjadi rujukan pembahasan kita ya. Hadis tersebut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah. Wa la ta'jis. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu 'amal syaitan. Artinya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah menggapai hal-hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu yang tidak sesuai harapan, jangan katakan, andai aku berbuat begini dan begitu, maka akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan dan karena kehendaknya lah hal ini terjadi. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 3 pilar atau kunci daripada kesuksesan. Ya. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai hal yang bermanfaat.
Ini adalah kunci satu. Ya. Kemudian yang kedua, wasta'in billah. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, ini kedua. Lalu yang ketiga adalah wala ta'jiz. Jangan lemah. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi ini 3 kunci kesuksesan. Namun dari ketiga ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada pilar pembuka, ada pilar closingnya. Jadi ada pilar pelengkap. Jadi kunci kesuksesannya ada 3 ini. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah jangan lemah. Nah, ini adalah pokok daripada pilar kesuksesan. Kalau mau jadi orang yang sukses, maka 3 karakter ini, 3 langkah ini harus kita jalan. Bersungguh-sungguh, maksimalkan segala upaya, kekuatan, sumber daya, peluang. Kemudian setelah itu jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Jangan percaya diri hanya dengan ikhtiar atau kemampuan saja. Mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu yang ketiga, continue, jangan lemah. Kalau sudah meyakini sebuah capaian itu bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia akhirat, maka kejar dengan sungguh-sungguh, mintalah pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah atau jangan. Namun, yang perlu kita pahami juga, pemirsa sekalian ya, bahwa sebelum menyentuh pada pokok ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mukaddimah ya, sebelum kita atau sebuah mukaddimah agar kita bisa apa namanya, agar kita bisa melakukan langkah-langkah pokok menuju kesuksesan ini dengan baik. Ada tahapan-tahapan mukaddimahnya, ada tahapan mukaddimah atau pelengkap. Yaitu diterangkan pada kalimat al-mu'minul qawi. Ya. Al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi di mukaddimah ini Allah menerangkan atau Nabi SAW ya menyampaikan dua hal ya. Sebagai mukaddimah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Lalu yang kedua adalah menghargai diri. Nah, ini adalah muqaddimah yang tujuannya adalah untuk membangun mindset. Gitu. Sehingga hal-hal yang pokok ini
tidak akan bisa kita lakukan dengan maksimal kalau kita tidak menjalani mukaddimah ini. Karena dalam mukaddimah ini kita membangun mindset untuk menjalankan tahapan berikutnya. Ya. Kemudian hadis ini juga mengandung selain mukaddimah, ya, pokok, pendahuluan, pokok. Kemudian di hadis ini juga dilengkapi dengan closing ya, pelengkap yang selanjutnya, pelengkap sebagai penutupnya ya, atau pelengkap yang posisinya sebagai langkah antisipatif atau langkah preventif, yaitu apa? Larangan menyalahkan diri. Kemudian iman kepada takdir ya. Nah, ini sebagai closing atau sebagai langkah preventif. Karena yang namanya orang berusaha itu ya kadang-kadang barangkali gagal gitu. Nah, jika ternyata langkah pokok ini mengalami kegagalan, maka inilah solusinya. Ya, jadi namanya orang mau sukses itu ya juga harus siap gagal. Nggak ada orang sukses itu mencoba sekali percobaan ya, 2 kali percobaan kemudian dia langsung sukses. Itu mungkin 1 dari 1000. Orang-orang yang betul-betul sukses, dia menjalani proses perjuangan itu tidak secara instan ya, melalui perjalanan yang panjang, melalui berbagai percobaan, menghadapi berbagai rintangan, gitu kan. Oleh karena itu, jika ternyata belum berhasil dalam perjuangan menuju kesuksesan itu, inilah langkah preventif yang menjadi manajemen solusinya, ya. Jadi problem solvingnya, insya Allah. Jadi hadis ini subhanallah, hadis yang sangat lengkap, hadis yang lengkap berbicara tentang tahapan-tahapan menuju kesuksesan yang tidak pernah kita temukan di dalam literatur sumber-sumber lainnya dari penjelasan para ahli psikolog barat. Mari kita coba pecahkan satu persatu. Kita bicara yang pertama tentang, kita akan pecahkan tentang yang muqaddimah dulu ya. Ya, kita bicara tentang yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah SWT. Baik. Kalau kita perhatikan hadis ini, hadis yang berbicara tentang pilar kesuksesan atau tahap-tahap kesuksesan ya. Kita perhatikan, kita fokuskan kepada pembahasan tentang iman ini ya. Aduh, maaf. Jadi hadis ini diawali dengan menyebutkan sebuah sifat yang disebut dengan iman ya. Al-mu'minu, seorang yang beriman. Lalu kemudian disebutkan kata sifat, yaitu kuat. Nah, seorang mukmin, jadi ada mukmin dan kuat, ada iman dan kuat. Nah, kalau kita perhatikan 2 hal ini, teman-teman, kita bisa menangkap sebuah hikmah bahwasanya antara iman dan lemah itu 2 hal yang tidak bisa bergabung. Antara iman dan lemah itu bukanlah sebuah sahabat yang sejoli. Mungkin saja bisa bersandingan, saling memaklumi dalam tahap tertentu ya, karena tidak setiap orang yang lemah terus kafir gitu, enggak kan. Tapi 2
variabel ini, iman dan kelemahan, ketidakberdayaan, ya, itu dua hal yang tidak bisa menjadi sahabat dekat, tidak bisa akur. Kenapa? Nah, karena yang namanya orang beriman itu dia pasti orang yang bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Kan? Ya. Sehingga orang mukmin yang dia ini hatinya ini tawakalnya kepada Allah, dia pasrahkan pada Allah, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa melemahkannya di dunia ini. Bahkan dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri pun tidak akan bisa melemahkan dia. Saya katakan demikian karena sebetulnya musuh terbesar kita dalam menjalani kesuksesan itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, kan? Dan orang-orang yang sukses itu adalah mereka orang yang paling jauh daripada sikap lemah atau ketidakberdayaan. Nah, ini ya. Jadi dari dua variabel yang digabungkan ini kita bisa menyimpulkan itu, bahwasanya antara iman dengan lemah ini tidak bisa bergabung atau tidak bisa menjadi sahabat yang sejoli. Kalau Anda orang beriman, ayo kuat. Jangan tidak berdaya. Jangan menyerah kepada kelemahan. Di sini saja kita sudah bisa menangkap motivasi yang sangat kuat ya dari kalimat pembuka hadis yang mulia ini ya. Itu. Baik. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kegagalan atau ya kesulitan atau hambatan yang terbesar dialami oleh seseorang dalam menuju kesuksesan itu adalah sebetulnya adalah di saat dia menunggu ketidakberdayaan, berakhirnya ketidakberdayaan dengan ketidakberdayaan selanjutnya. Ketika dia sudah tidak berdaya, kemudian dia hanya berpangku tangan, tidak berusaha move on, mencari jalan keluar. Nah kan ya. Akhirnya dia hanya menanti dari kelemahan menuju kelemahan berikutnya, ketidakberdayaan menuju ketidakberdayaan berikutnya. Nah, dalam ilmu psikologi ini dikenal dengan istilah apa ya? Dengan istilah learned helplessness. Maaf ya. Dalam kajian di psikologi ini dikenal dengan istilah learned helplessness. Learned helplessness. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika seorang mempelajari kegagalan, mempelajari dari berbagai percobaan. Dia belajar dari berbagai percobaan yang dia alami. Ya, ternyata dia gagal. Ya, dia pelajari, diambil pelajaran dari situ bahwa ternyata saya memang saya nggak bisa berpindah dari situasi ini. Nah, gitu ya. Memang saya udah ini nasibku gitu. Karena dia belajar dari kegagalan dia melakukan berbagai percobaan itu, dia pelajari gagal. Setelah itu dia menyimpulkan dari kegagalan itu bahwa ya sudah, memang saya nggak bisa berpindah dari situasi ini. Udah ini aja, hidup saya udah gini aja gitu kan. Contohnya. Ada semua kita menyadari ya bahwasanya rokok itu adalah tidak menyehatkan ya. Kita berbicara dari perspektif yang bisa diterima semua orang ya. Sebagai kita sebagai seorang mukmin cukup dengan penjelasan bahwa rokok itu haram itu sudah menakutkan ya kan. Kita coba menggunakan pendekatan yang lebih universal bahwa rokok itu tidak menyehatkan. Semua orang tahu itu, bukan rahasia umum lagi. Itu sudah bukan rahasia lagi ya gitu kan. Nah,
Tapi apakah semua orang yang tahu bahwa rokok itu membahayakan, kemudian dia tidak merokok? Para perokok itu tahu bahwasanya rokok itu membahayakan. Tapi apakah seketika itu juga dia bisa meninggalkannya? Tidak. Kenapa? Nah, ketika dia sudah tahu, dia mencoba untuk meninggalkan. Gitu. Misalnya seperti itu ya. Dia tahu rokok ini membahayakan, bukan hanya membahayakan dirinya, membahayakan anak-anaknya, istrinya, keluarganya, menzalimi orang, ya kan ya. Dia tahu itu. Kemudian dia berusaha untuk meninggalkan rokok. Dia coba percobaan satu, gagal. Percobaan kedua, gagal. Percobaan ketiga, gagal. Percobaan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gagal. Akhirnya, setelah mengalami berbagai percobaan dan dia pelajari ternyata gagal, kemudian muncullah ketidakberdayaan. Nah, itulah yang disebut dengan learned helplessness. Gitu ya. Atau yang disebut juga mental block. Mental mental block. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak ada jalan keluar dari sebuah masalah itu, ya. Uh, Tidak berani mencoba, takut gagal, pasrah kepada kelemahan, ketidakberdayaan. Mau mikir jalan keluar ini blok, sana blok, blok, blok. Nggak bisa mikir jalan keluar. Nah, mental blocks atau learned helplessness. Nah, yang dimaksud dengan kelemahan di sini ini, ya, kan di sini disebutkan ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, yang dimaksud lemah di sini, teman-teman, adalah al-ajzul muktasab kalau dalam syarah-syarahnya, al-ajzul muktasab, yaitu ya, yang saya sebutkan tadi, learned helplessness. Ya, plus nih. Ini yang dimaksud, bukan kelemahan fisik. Bukan kelemahan fisik, karena banyak yang memahami juga bahwa hadis ini bicara tentang olahraga. Ya, banyak banyak yang atau beberapa orang menempatkan hadis ini sebagai dalil pentingnya olahraga. Mukmin yang kuat itu fisiknya kuat, bukan di situ. Kuat di sini maksudnya adalah kekuatan jiwa. Dan learned helplessness ini berkaitan dengan jiwa juga, kelemahan jiwa, ketidakberdayaan. Mungkin jiwanya, fisiknya kuat, kekar, tapi mentalnya lemah. Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, yang dimaksud ad-dhaif, lemah di sini adalah lemahnya jiwa. Nah, untuk keluar, bagaimana sih cara keluar dari learned helplessness tadi, yaitu mental blocks tadi, ketidakberdayaan tadi. Nah, maka inilah langkah-langkahnya. Jadi hadis ini ada disebut langkah pokok, ada 3 pilar pokok. Yang kedua ada mukaddimah, yang ketiga ada langkah closingnya atau preventifnya ya. Ya, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan al-mu'minu, orang yang beriman. Ini yang pertama. Lafaz pertama disebutkan dalam hadis ini adalah iman. Maka ini menunjukkan ya teman-teman bahwa pentingnya pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan seseorang. Sebagai manusia yang lemah dengan segudang kekurangan, ya kita perlu untuk membangun mindset kita menuju sukses itu dengan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk yang lemah, banyak kekurangan. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Al-Qawi yang Maha Kuasa, Al-Aziz, ya, Al-Qadir yang Maha Kuasa, Al-Qawi yang Maha Kuat, Al-Aziz yang Maha Mulia. Kita mengimani sifat-sifat Allah itu saja
dan semua sifat Allah SWT ini kan diantara komponen fundamental dalam iman kepada Allah kan. Kita tahu Tuhan kita sebagai Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, maha mulia, merajai semuanya, milik Allah semuanya semesta alam ini. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu akan bertentangan dengan perasaan lemah, menyerah, dan tidak berdaya. Oleh karena itu, iman bagi seorang mukmin itu sumber kekuatan. Iman kepada Allah bagi seorang mukmin itu adalah sumber kekuatan. Itu. Nah, itu ya. Makanya yang pertama itu iman. Iman kepada Allah untuk menjadi orang sukses. Kuatkan iman kepada Allah karena ini akan mempengaruhi mindset kita dalam berjuang. Orang yang beriman kepada Allah iman kepada Allah ini akan melahirkan berbagai nilai ya, yaitu mental yang kuat. Karena tadi saya katakan ya, orang beriman kepada Allah itu dia meyakini betul Allah sebagai Tuhan yang maha kuat, pencipta semuanya, Al-Aziz, maha kuasa, Al-Qawi, maha kuat, raja semuanya kan ya. Jadi nilai-nilai itu, prinsip-prinsip itu kalau masuk dalam hati kita itu akan sangat kontradiksi dengan perasaan yang lemah, tidak berdaya, malas dan seterusnya. Ya kan? Kemudian iman kepada Allah juga disebut berpengaruh dalam membentuk jiwa yang kuat, jiwa yang siap untuk berjuang menuju sukses. Karena dengan iman yang baik kepada Allah itu akan membangun husnuzan, ya, membangun sikap husnuzan kepada Allah. Nah, dan sikap husnuzan ini akan melahirkan optimisme, ya, akan membangkitkan sikap optimis. Gitu. Karena orang mukmin itu cara berpikir orang mukmin itu dalam menatap masa depan, ya terinspirasi oleh hadis yang berbunyi ana ala dhanni abdi bi, ya, aku mengikuti prasangka hambaku. Nah, ini yang menjadi dasar berpikir orang mukmin. Hadis ini, hadis qudsi, Nabi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana ala dhanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Prasangka Anda kepada Allah itu menjadi nasib Anda. Ya. Bagaimana Anda bersikap dengan jiwa Anda? Apakah Anda akan menjadi orang yang learned helplessness? Sudahlah. Memang sudah seperti ini kok saya. Nah, atau Anda akan bangkit terus tak pernah menyerah. Ya. Itu akan menjadi nasib Anda. Ana ala dhanni abdi. Artinya sikapku kepada hambaku sebetulnya Allah ya, itu seperti prasangkanya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi nasib ya. Nah, ini dia. Makanya iman ini menjadi yang pertama disebutkan al-mu'minu al-qawi, al-mu'min, orang yang beriman. Kemudian yang kedua dalam membangun kesuksesan kita perlu menghargai diri. Ya. Karena citra kita terhadap diri kita sendiri itu sangat berpengaruh secara efektif menuntun kita menuju kesuksesan. Gitu kan? Kalau kita menganggap bahwa diri kita ini memang rendah, nggak pantas untuk naik martabatnya,
nggak bisa upgrade, dah udah kayak gini aja, nggak usah neko-neko kamu tuh. Tidak berusaha untuk membaca potensi, mengharapkan masa depan, membangkitkan ambisi yang positif. Nah, karena menilai bahwa diri kita ini emang nggak ada harganya, udah disalahin terus dirinya ini. Yang terjadi ya sudah, nggak akan bisa sukses. Mau ikut training motivasi ribuan kali, kalau dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, ya yang terjadi akan down dirinya ini. Jadi kesuksesan itu bukan kepada otot, pada otot kita, pada badan kita. Kunci utamanya itu pada mental kita. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini tadi memberikan mukaddimah itu berkenaan dengan mental, mental nih sebenarnya, iman dan harga diri. Nah, dari mana kita bisa menangkap bahwa ternyata sunnah Rasulullah, tuntunan Rasulullah yang apa namanya, jalan kesuksesan di ajang Rasulullah itu, tahapan selanjutnya kita harus menghargai diri, yaitu pada sifat al-mu'minu nih, pada kalimat al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah. Yang mukmin kuat. Kuat di sini artinya adalah kekuatan mental, sebagaimana diterangkan oleh para syurah al hadis, ya, para ulama tentang hadis ini. Nah, sehingga sikap positif yang dijelaskan disebutkan Nabi sini berkaitan dengan mental, itu berkaitan dengan diri, jiwa kita kan. Nah, ini kita bisa tangkap bahwasanya kita harus bisa menghargai diri. Menghargai diri. Kemudian selanjutnya, di dalam hadis tadi Nabi terangkan tentang sejumlah lafaz yang menjadikan, saya ulang lagi, saya pertajam lagi ya berarti ya, menghargai diri. Ada sejumlah pendekatan atau narasi. Ada narasi yang Nabi SAW gunakan agar seorang mukmin itu bisa memberikan penghargaan kepada dirinya sehingga diri itu menjadi mental yang kuat. Nabi SAW sebutkan dengan lafaz mukmin yang kuat. Nah ya, al-mu'minu, sebentar. Lafaz al-mu'min, al-mu'min, ini orang yang beriman, ya kan ya? Orang yang beriman. Ya, karena kepercayaan diri orang yang beriman itu dibentuk oleh keimanannya kepada Allah. Makanya untuk bisa menghargai diri, yang pertama bagi orang beriman adalah iman. Iman semakin sehat, semakin baik, kepercayaan diri orang beriman semakin baik. Setelah itu, iman juga akan menuntun dia menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Jadi, sumber kekuatan bagi orang yang beriman itu adalah satu, yaitu Allah. Nah, ini cara kita menghargai diri menjadi orang yang beriman. Kemudian Nabi sebutkan lafaz selanjutnya dengan lafaz al-qawi. Ya. Nah, bahasa apa ya? Al-qawi. Artinya kuat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dimaksud dengan kekuatan dalam hadis itu adalah azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah. Kekuatan di sini adalah tekad dan semangatnya jiwa dalam menggapai kebaikan-kebaikan akhirat. Ini berkenaan dengan kejiwaan, bukan fisik. Ya. Namun bukan berarti kuat di sini kuat hanya
tekad semangat dalam akhirat saja tidak, karena seorang yang memiliki tekad yang kuat untuk menggapai kebaikan akhirat pasti, sudah pasti, tidak perlu diungkapkan lagi, dia akan menghargai dunianya juga. Karena akhirat tidak akan bisa didapatkan tanpa melalui dunia kan. Makanya kita ke dunia dulu sebelum ke alam akhirat. Sehingga ketika para ulama menjelaskan bahwa kekuatan di sini adalah kekuatan jiwa untuk menuju akhirat, itu sudah otomatis bahwasanya ini juga dunia juga pasti. Orang yang ingin sukses di akhirat pasti akan menghargai dunia. Karena tidak akan bisa menuju sukses akhirat tanpa menghargai dunianya. Dia akan mengisi dunianya dengan berbagai amal soleh, ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, pada kalimat selanjutnya Nabi mengatakan kan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah menggapai yang bermanfaat untukmu, ya. Manfaat ini bisa manfaat dunia, bisa akhirat. Bagi orang beriman tentu akhirat menjadi manfaat, akhirat menjadi tujuan utama, kemudian manfaat dunia sebagai sarana untuk menuju manfaat akhirat. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan diri ini disebutkan di dalam sabda Nabi pada kalimat selanjutnya yang berbunyi khairun ilallah. Lebih baik di sisi Allah. Ya. Lebih baik di sisi Allah. Mukmin yang kuat itu lebih baik di sisi Allah. Coba kita blok pada kalimat di sisi Allah. Ya. Kalau kita dinyatakan lebih, nah kita nih teman-teman misalnya ya kerja di sebuah pabrik atau kantor gitu. Kemudian atasannya bilang bahwa Anda ini wahai Mas Jordan, Anda Mas Jordan, kamu ini SDM terbaik di sini. Kamu ini lebih baik daripada semuanya yang ada di sini. Kamu lebih baik. Nilai kamu mahal banget. Yang lain UMR, kamu 10 kali lipat UMR, misalnya gitu loh nilainya kan. Yang bilang bos, atasan yang punya perusahaan itu atau punya lembaga tersebut. Kira-kira apa perasaan Anda ya Mas Jordan ketika Anda ternyata dinilai oleh orang yang memang punya kapasitas menilai Anda, ya, punya posisi di tempat Anda berada. Apa yang Anda rasakan wahai Mas Jordan? Rasa berharga, Ustaz. Berharga. Tuh. Rasa berharga. Oh, makin percaya diri, makin kinerjanya makin meningkat, ya kan? Dan kalau sudah bos yang punya duit bilang Anda ini lebih berharga dari yang lain, pasti itu akan relate dengan salary-nya, ya kan ya? Lebih semangat, lebih percaya diri. Bagaimana kalau ternyata Anda ketika menjadi orang beriman yang kuat, itu Anda akan lebih bernilai di sisi Allah, akan menjadi lebih baik menurut pandangan Allah SWT. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Allah Tuhan pencipta kita, Allah Rabb kita, Allah yang memiliki dunia dan seisinya ini. Semesta ini semua milik Allah yang maha kuat, maha kaya. Ketika Anda menjadi mukmin yang kuat, Anda menjadi lebih baik di mata Allah SWT. Ya, apa yang kita rasakan kira-kira? Tentu akan membangkitkan percaya diri yang luar biasa. Karena yang menilai baik bukan bos kita, bukan atasan kita,
Nah, ya. Yang perbendaharaan kekuasaan kekuatannya terbatas dan sangat lemah. Di Allah yang maha kuat, penguasa semesta alam, yang maha kaya, maha mulia. Nah, tentu ini akan menjadi penggerak bagi seorang mukmin untuk dia bisa bertekad dan semangat. Nah, dan tentu dia akan bisa lebih menghargai dirinya atau bisa diartikan juga sebagai percaya diri. Nah, ini tahapan-tahapan ini basic ini penting banget. Hanya sebelum menuju ke tiga pilar ini kita perlu bahas ini karena Nabi singgung dua hal ini pada sabdanya tadi. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, di kalimat hadis selanjutnya kan ya, Nabi sampaikan ya, Nabi sampaikan wa fi kullin khair. Nah, artinya masing-masing mukmin itu yang kuat maupun yang lemah itu ada kebaikan. Nah, jadi mukmin yang lahir happiness selama nggak sampai kafir ada kebaikan mereka. Mukmin yang kuat, yang optimis, yang melawan ketidakberdayaan, yang selalu berusaha pantang menyerah, itu juga ada kebaikan. Tapi tentu saja mukmin yang kuat tadi lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kenapa Nabi bilang seperti itu? Wa habbu ilallah minal mu'min dhaif. Wa fi kullin khair. Nah, pada masing-masing keduanya itu ada kebaikan. Kenapa? Yang pertama agar tidak disalahpahami bahwa yang mukmin lemah itu nggak ada kebaikan sama sekali. Mukmin yang lemah tetap ada kebaikan. Selama dia orang mukmin tetap ada kebaikan. Dia akan lebih baik, jauh lebih baik daripada orang kafir ya, tentu saja. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi motivasi. Menjadi motivasi bagi mukmin yang masih pada tahapan lemah ini. Ya, masih berada dalam situasi ketidakberdayaan, mental blocks. Itu agar dia segera menyusul, move on, menyusul untuk menjadi mukmin yang kuat. Sehingga orang yang lemah, mukmin, seorang mukmin itu tidak boleh berada dalam kelemahannya dalam waktu yang lama. Dan tidak boleh dia hanya pasrah dengan kelemahannya, puas dengan ketidakberdayaannya, nggak boleh. Nah, ini ya, oleh karena itu iman nih, lagi-lagi iman ini faktor penting untuk membangun mental yang kuat, memecahkan learned helplessness tadi. Nah ya, nah ini. Baik. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas dua hal ini tadi ya, mukadimah ini, bahwasanya ternyata ya, melawan ketidakberdayaan diri, kelemahan diri, mental blocks, berusaha move on dari itu semuanya, ternyata itu semuanya bernilai ibadah. Masya Allah ya. Betapa indahnya Islam. Yang ibadahnya itu sangat komprehensif. Ibadahnya sangat aneka ragam, menyentuh segala lini kehidupan kita. Ibadah dalam Islam bukan hanya soal sujud, rukuk, ya, hubungan kita kepada Allah, tapi bahkan interaksi kita pada diri kita sendiri itu juga ibadah. Orang kalau orang hanya belajar self development dengan teori-teori konvensional atau teori barat, mungkin tidak ada kesadaran ini. Padahal kesadaran ibadah itu adalah kesadaran yang paling kuat yang bisa menggerakkan seseorang. Oh, ini ada pahalanya ya, ini ada dosanya gitu kan. Daripada sekedar ini sehat, ini nggak sehat, ini ada kerugian material.
Tapi kalau sampai menyentuh kepada sisi spiritual, oh ini ternyata ibadah ya. Saya melawan mental blocks, saya berusaha untuk keluar dari learned helplessness dan melanjutkan usaha. Oh ternyata itu ibadah. Kok bisa ibadah ya? Ya karena ini, kita simpulkan dari ini. Nabi SAW bilang, iman dan harga diri. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Wa habbu ilallah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari cintai Allah. Tuh, Anda keluar dari mental block Anda. Nah, jika Anda berusaha untuk keluar dari mental blocks Anda, dari ketidakberdayaan Anda, itu sama saja Anda sedang berusaha menjadi hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah. Nah, gitu kan? Dan cinta Allah itu adalah apa? Ibadah. Itu. Baik. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mukadimah. Lanjutnya, kita bahas sekarang yang pokoknya. Ya, pilar yang pokok. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Pilar pokok ini. Bersungguh-sungguh menggapai hal yang bermanfaat. Nabi bilang, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai yang bermanfaat untukmu. Kalimat ini teman-teman adalah kalimat yang jami'un nafi'un kata para ahli, para ulama ya. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Ini adalah kalimat ringkas tapi penuh manfaat, padat akan manfaat. Jami' nafi yang mencakup segala kebahagiaan dunia akhirat. Itu kuncinya ada pada satu kalimat ini sebetulnya. Ya. Nah, sehingga hadis ini memberikan pesan kepada kita, kalau kita mau sukses itu kita harus maksimal dalam kesungguhan kita. Ya, maksimal dalam mengerahkan kesungguhan kita ini bagaimana? Ya, segala kemampuan dalam bekerja, dalam berkarya, dalam beramal dioptimalkan untuk mencapai yang bermanfaat bagi kita. Nah, tentu sikap ini kalau kita sadari akan menghentikan learned helplessness tadi, kelemahan jiwa atau ketidakberdayaan. Nah, ya, bersungguh-sungguhlah untuk menggapai hal yang bermanfaat. Orang yang learned helplessness, dia tidak sungguh-sungguh menggapai hal bermanfaat. Karena dia menyerah dengan keadaan. Tidak ada masalah di dunia ini yang nggak ada jalan keluar. Selama Anda sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, segala problematika akan ada jalan keluarnya. Ya, ketakwaan kita, iman kita kepada Allah itu akan menjadi ilham kita menemukan jalan keluar, yaitu sebuah ilmu. Ya, ilmu yang bisa mengobati kelemahan kita, ya, rasa ketidakberdayaan tersebut. Nah, pasti akan ada jalan keluar setiap masalah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidupnya. Nah, dia bersungguh-sungguhlah menggapai hal yang bermanfaat. Ya, kalau kita sudah pandang sebuah tujuan itu bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita yang pertama, kemudian bermanfaat bagi kehidupan dunia sebagai sarana, ya, maka jangan pernah menyerah lagi, jangan mundur ke belakang, kejar sampai Anda bisa mendapat. Nah, yang pertama ya, menjadi orang yang sukses itu harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu artinya apa? Dia kerahkan segala daya, segala sumber daya yang dia miliki,
mulai dari biaya, kekuatan, pikiran, waktu, relasi, ya kan, belajar, ya, mencoba terus, semuanya. Itu namanya orang yang bersungguh-sungguh. Semua dayanya dia mengerahkan. Itu kalau mau sukses seperti itu jangan setengah-setengah, gitu kan? Nah, kalau sudah bersungguh-sungguh, artinya orang yang bersungguh-sungguh ini dia memaksimalkan potensinya, ya kan? Itu adalah berkenaan dengan ikhtiar, ya kan? Maka jangan pasrah pada ikhtiar Anda saja. Jangan pasrah kepada kemampuan Anda saja. Tapi juga lanjutkan kepada tahapan berikutnya untuk minta tolong kepada Allah. Kenapa orang mengalami learned helplessness tadi? Dia mencoba berbagai percobaan dan dia gagal-gagal. Lalu dia menyimpulkan dari dia pelajari kegagalannya sehingga dia menyimpulkan bahwa saya nggak bisa apa-apa nih, saya memang udah kayak gini nih. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia hanya bergantung kepada ikhtiar saja. Itulah kalau seorang itu hanya bergantung kepada ikhtiar, tidak melanjutkan kepada tahapan minta tolong kepada Allah, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, dia rawan terkena learned helplessness. Dia akan rawan menjadi orang yang gagal, kalau gagal tidak berani mencoba lagi. Ya itu. Ini yang nggak ditemukan dalam teori barat. Manusia mau dipaksa-paksa. Kamu harus semangat. Terus berjuang, berjuang. Nah, ada batasan, ada titik jenuh. Tapi makanya karena ikhtiar manusia itu ada titik jenuh, kita harus lanjutkan pada tahap yang berikutnya ini, yang tidak pernah menemukan kejenuhan, yaitu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu unlimited, tidak pernah menemukan kejenuhan. Nah itu, manusia itu nggak bisa bergerak sendiri. Karena sifat manusia itu, kemampuannya sifatnya terbatas. Manusia itu sifatnya bosanan. Makanya kita perlu bersandar kepada Rob Tuhan, zat yang tidak pernah menemukan titik jenuh. Nah, ya, bersandar kepada Allah SWT. Makanya kita lihat ya, Nabi SAW, Rasulullah SAW, dalam perjalanan hidupnya, mengalami berbagai rintangan-rintangan. Mungkin orang bisa menganggap itu sebagai berbagai kegagalan. Beliau punya ekspektasi seperti ini, penduduk Mekah bisa menerima beliau, dakwahnya bisa mulus, macam-macam. Tapi yang terjadi, beliau dijatuhkan psikologi beliau, ya, direndahkan, dilemahkan mental beliau dengan julukan ini, julukan itu, diancam bunuh, keamanan beliau terganggu, ya, bahkan diusir, ya, bahkan disakiti fisik beliau juga. 13 tahun beliau di Mekah, berbagai rintangan beliau alami. Beliau pergi ke Taif, beliau diusir, ya. Balik lagi ke Mekah, juga nggak ada yang mau nerima, kecuali ada satu orang yang mau nerima beliau sebagai tetangga itu, ya. Paman beliau sudah meninggal, istri sudah meninggal, subhanallah. Sholat di Ka'bah, di pelataran Ka'bah, beliau ditumpahkan kotoran jeruan unta. Itu Nabi kita SAW, perjalanan hidupnya adalah sampel yang paling sempurna bagi orang yang mau sukses. Bahwa kalau sukses itu bukan berarti nggak ada halangan mulus gitu, nggak. Orang yang paling sukses dalam sejarah bumi ini adalah Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana perjalanan hidupnya. Dan kegagalan, setiap tahapan-tahapan kegagalan di hadapan Nabi SAW, itu kegagalan yang paling menyakitkan, yang paling menyentuh, kegagalan yang sempurna, ya. Beliau begitu musibahnya menyentuh pada psikis, fisik, keluarga, harta,
keamanan, semuanya disentuh, tersentuh semuanya. Kalau beliau bukan Nabi, tentu beliau sudah menyerah. Tidak. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menghadapi berbagai kegagalan itu. Beliau adalah orang yang, subhanallah, beliau orang yang move on segera, tidak menyerah kepada ketidakberdayaan, walaupun barangkali kalau dipandang dengan pandangan matematis secara kuantitas dan kualitas kekuatan dan pengalaman beliau ketika di Mekah itu ya kayak mustahil ya bisa menyebarkan ajaran Islam itu seluruh alam ini. Tapi subhanallah, optimis. Beliau bersungguh-sungguh tidak pernah menyerah. Kenapa toh beliau bisa menghadapi berbagai rintangan ini dan tidak terkenal dengan helplessness tadi? Tidak pasrah kepada ketidakberdayaan setelah berbagai cobaan 13 tahun mencoba di Mekah itu beliau nggak menyerah loh. Ada orang berhenti merokok hanya mencoba satu bulan, mencoba nggak ngerokok. Aduh, kayak nggak bisa deh saya udahlah. Ada orang berusaha untuk diet, dia berusaha menghindari makan malam atau makan-makan yang berlemak, berkarbohidrat di malam hari. Hanya dalam 1 bulan saja. Aduh, nggak bisa nih saya kayaknya. Udah deh, ngapain capek-capek, nikmati aja lah hidup nih gitu kan. Nah, kenapa toh? Kenapa kita begitu mudah untuk tidak berdaya? Secepat itu kita itu menyimpulkan bahwa kita ini tidak berdaya, tidak bisa berubah. Karena kurang di sini nih. Wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Karena itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, aku sering mendengar Rasulullah SAW itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Doanya ya. Allahumma. Udah deh, daripada capek nulisnya aja. Saya tunjukkan di web. Nah, saya sudah tulis di sini. Oh, bukan. Ini doanya ya. Nah, tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, dari ketidakberdayaan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat pengecut. Ini resepnya Nabi SAW. Kok sukses-sukses itu beliau tidak mudah menyerah ya. Sehingga 23 tahun berdakwah mencapai kesuksesan. Fathu Makkah. Manusia masuk berbondong-bondong dalam agama Islam. Islam tersebar ke penjuru dunia sampai detik ini ya. Itu resepnya adalah karena beliau melibatkan ikhtiar dan berdoa kepada Allah, minta tolong sama Allah. Nah, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Nah, baik. Selanjutnya, langkah selanjutnya setelah kita minta tolong kepada Allah, selanjutnya adalah jangan lemah. Wala ta'jas. Ya. Nabi bilang, wala ta'jas. Jangan lemah. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan bahwasanya ya, kalimat dalam hadis ini, wala ta'jis atau wala ta'jas, ini menunjukkan bahwasanya bersikap lemah itu dilarang oleh agama.
Selama ini kita memahami sunnah Rasulullah itu hanya sebagai tampilan jenggot, cingklang, ya. Apalagi jilbab yang sudah lebar gitu kan, yaitu pada hal-hal yang sifatnya yang bersifat atribut. Padahal mengikuti sunnah Nabi SAW itu juga berkenaan dengan karakter. Allah mengatakan, udkhulu fis-silmi kafatan. Masuk Islam itu yang seutuhnya. Jangan kita hanya fokus semangat pada atribut saja dalam beragama ini, tapi juga kejiwaan kita, mental kita. Ini juga perlu untuk diikutkan pada sunnah Nabi SAW. Dan Nabi bilang, wala ta'jiz, jangan lemah. Artinya apa? Menjadi pribadi yang lemah, menjadi mental block, learned helplessness, itu adalah terlarang dalam agama kita. Gak boleh itu. Gak boleh kita seperti itu. Mengapa Nabi bilang jangan lemah? Wala ta'jiz. Kenapa? Karena orang yang mengalami kelemahan secara kejiwaan atau secara psikologis, itu pasti akan berdampak kepada rusaknya iman. Menunjukkan bahwa itu akan berdampak pada rusaknya iman. Atau bisa juga dipahami bahwa itu menunjukkan lemahnya iman dia. Ya, sebagaimana telah diterangkan tadi ya pada penjelasan tadi. Karena iman dengan kelemahan jiwa itu dua hal yang tidak bisa bersahabat. Ya. Makanya Nabi melarang sikap lemah itu karena itu merusak iman. Dari mental blocks, semuanya buntu, kemudian menyalahkan takdir, ya kan? Itu menjadi rusak iman tuh. Gak semangat beribadah, gak semangat memberikan manfaat kepada lingkungan. Nah, akhirnya semuanya akan kembali kepada uh, rusaknya kualitas iman dia. Kalau mau jadi orang yang beriman yang seutuhnya, maka jangan lemah. Harus kuat mental ini. Jangan menyerah ketika menggapai sebuah tujuan yang sudah pasti manfaatnya dunia akhirat. Jangan pernah lemah. Gitu ya. Karena Nabi melarang untuk itu. Selanjutnya, nah ini. Jadi tiga tahapan ini tahapan pokok, tahapan teknis yang harus dijalani untuk menjadi sukses. Ya, setelah mindset atau kesadaran diri atau sumber kekuatan itu terbentuk, yaitu pada dua mukaddimah ini. Nah, selanjutnya sekarang kita berada kepada closing. Kita berada pada tahapan closing atau langkah preventif. Kalau terjadi kegagalan, maka inilah kuncinya. Ya, ini kuncinya. Jangan khawatir, semuanya ada jalan keluar, semuanya ada ilmunya dalam yang sudah ditentukan, yang sudah diajar oleh Rasul. Nabi mengatakan, fa in asabaka syai'un, kalau kamu mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai harapan, fala taqul, ya, maka jangan kamu ucapkan anni law fa'altu kana kada wa kada. Andaikan aku melakukan ini dan begitu, tentu nggak akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Nah, sehingga dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menuju kesuksesan kita dilarang menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah berlalu. Dilarang menyalahkan diri sendiri. Namanya larangan itu berarti kalau dilakukan berdosa.
Nabi mengatakan fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan, maka jangan pernah mengatakan, andai kan aku melakukan ini pasti nggak akan begini. Andai kan aku begitu nggak pasti akan seperti ini. Hindari ucapan seperti itu. Ya, jangan pernah menyalahkan diri. Kita saja disalahkan oleh orang lain nggak mau. Udah berusaha keras, bersungguh-sungguh. Diri kita ini sudah mendampingi kita nih sehidup semati. Ya, diri kita adalah diri kita loh. Harusnya orang yang sangat kita hargai adalah sebelum orang lain itu diri kita. Malah diri ini adalah yang paling tidak dihargai. Sering disalahkan, sering dipojokkan. Nah, terus gimana dia mau bangkit menjadi orang yang sukses kalau seperti itu? Makanya Nabi katakan, jangan salahkan. Makanya Nabi larang kita untuk menyalahkan diri kalau ternyata gagal. Nah, gitu ya. Kalau sudah melakukan segala hal ini, teman-teman ya, segala daya upaya kesungguhan sudah dia lakukan, minta tolong sama Allah itu sudah, ya, kemudian juga dia bersikap untuk pantang menyerah, ternyata masih gagal, maka jangan salahkan diri Anda, jangan, ya, jangan katakan andai saya seperti ini akan seperti, jangan. Nabi melarang itu. Kenapa Nabi larang seperti itu? Nabi katakan alasannya, lau taftahu amala syaitan. Karena ucapan itu bisa membuka perbuatan setan. Nah, artinya bagaimana? Begitu terucap kalimat itu, setan, pengaruh setan pada diri kita akan masuk. Kata para ulama seperti itu. Begitu terucap tuh, andai kayak gini, andai kayak gitu, maka kekuatan setan itu langsung celup masuk pada dirinya, semakin memperkeruh masalah, semakin merusak imannya, semakin jauh daripada kesuksesannya. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada takdir. Nabi katakan, fala takul, kalau kamu gagal, jangan ucapkan lo fa'altu kadza lakana kadza. Kalau aku melakukan ini dan melakukan itu, maka pasti akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Tapi katakan apa? Qaddarallah wa masya'a fa'ala. Qaddarallah wa masya'a fa'ala. Saya tampilkan. Saya sudah buat tulisan di sini. Nah, katakanlah qaddarallah wa masya'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah dan apa yang dia kehendaki dia lakukan. Kalimat ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita ucapkan dalam keadaan kita nih mengalami kegagalan, itu akan rasanya itu jiwa itu nyes gitu. Nyes ya. Daripada kita harus berpikir ini dan itu yang membuat kita makin lemes, membandingkan ini, membandingkan itu, menjadikan kita makin kecewa, nggak bisa bangkit, nggak bisa bergerak ya. Daripada itu udah ucapin qadarallah wa masya'a fa'ala. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah takdirkan itu dia lakukan. Apa yang dia kehendaki oleh Allah dia akan lakukan. Ya kehendak Allah. Ya. Jadi takdir, iman kepada takdir yang selanjutnya. Kalau kita seperti ini dalam menjala, berproses dalam menuju kesuksesan, kita akan tenang gitu. Jadi gagal, oh qadarullah masyaallah.
Allah berkehendak atas segala sesuatu. Inna rabbaka fa'alul lima yuri. Allah itu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Takdir. Dan yang namanya sudah takdir Allah itu gak asal-asalan. Takdir Allah itu pasti ada apa? Hikmah. Harga mati ini kan. Gak mungkin takdir Allah itu tidak ada hikmahnya, itu gak mungkin. Hanya asal-asalan, gak ada makna di situ, di balik itu gak mungkin. Kenapa? Nah, ini saya terangkan di sini dalilnya. Quran surat Al-Insan ayat 30. Ya. Ini saya tuliskan di sini. Nih. Allah mengatakan, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima." Coba tolong dibacakan artinya. Mas Danang. Mas Danang. Monggo Mas Danang. Silakan baca artinya Mas Danang. Ya, Silakan yang baca Bacakan yang artinya. yang lama ini ya, Mas. Jadi, Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakim. artinya kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Hikmah. Nah, terus dilanjutkan penjelasannya di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa kehendak Allah bersamaan dengan hikmah dan ilmunya. Nah, sudah cukup. Terima kasih Mas Dana. Jadi Ya, takdir Allah itu pasti hikmah, pasti nggak ada yang sia-sia pakai Allah. Pasti ada manfaat di balik itu. Kenapa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu terbentuk daripada ilmu dan kebijaksanaan. Ya, perhatikan ayat ini. Ketika Allah mengatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa yang kamu kehendaki tak akan bisa terwujud kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan, di kalimat ayat selanjutnya Allah mengatakan, innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha hikmah. Nah, jadi aliman, maha berilmu, hakiman, maha bijaksana. Ketika ilmu dengan kebijaksanaan ini bergabung, mungkinkah menghasilkan keputusan yang asal-asalan? Nggak mungkin kan? Iya. Kalau sekedar ilmu saja mungkin. Orang berilmu gitu, tapi tidak bijaksana, mungkin akan salah kaprah. Mungkin keputusannya akan tidak tidak bermanfaat barangkali. Akan mungkin malah justru merusak gitu. Atau mungkin seorang hanya bermodal pada sikap yang bijaksana saja, tapi tidak didasari ilmu. Mungkin juga akan keliru juga dalam menetapkan keputusan. Tapi kalau sudah ilmu ditambah kebijaksanaan, aliman dan hakimah ini sudah bergabung, maka pasti akan menghasilkan takdir yang hikmah. Nggak mungkin Allah itu zalim kepada kita, teman-teman. Sudah seperti itu. Apalagi ilmu Allah itu ilmu yang sempurna. Walillahi mathalul a'la. Sifat-sifat Allah itu berada pada kesempurnaan yang paling sempurna, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Ilmu manusia saja, kalau kita pahami seorang dokter yang berilmu dan punya kebijaksanaan, dia kita aja pasrah dengan
apa ya, yang perilaku dia kepada kita, kita disuntik, kita dioperasi, di masalah selama afiah ya, kita pasrah karena kita tahu ini orang ini bijaksana, orang ini ilmu, dia bisa menempatkan ilmu yang dia ketahui pada masalah yang tepat dengan bijaksana. Kita pasrah, apalagi Allah Tuhan yang ilmunya mencakup segala sesuatu, alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib, yang tidak terlihat maupun yang terlihat, ya, mengetahui yang masa depan sebelum terjadi atau masa depan yang tidak terjadi, dan kalau terjadi seperti apa dia bentuknya. Oh, luar biasa. Kalau kita manusia tahu setelah terjadi, kita baru bisa belajar, kita bisa tahu. Tapi kalau Allah tahu sebelum terjadi, tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ditambah lagi kebijaksanaan Allah, hikmah Allah yang maha bijaksana. Sehingga adapun ternyata gagal dalam sebuah proses, setelah kita mengimani takdir, maka kita insya Allah nggak akan terkena itu mental blocks itu. Yang memahami hadis ini, yang betul-betul meresapi nilai-nilai yang ada dalam hadis ini, insya Allah dia nggak akan terkena itu mental block, itu stres, ya, yang helplessness tadi. Karena ada mentok-mentoknya udah takdir Allah. Dengan seperti ini dia akan mencari langkah yang baru, berpikir lagi, menyusun strategi lagi, mana yang lebih efektif, atau barangkali merubah tujuannya. Oh, barangkali ini nggak sesuai dengan potensi saya. Dia merubah kesuksesan satu ke kesuksesan yang lain, yang barangkali lebih sesuai dengan kemampuannya, keadaannya, potensi dan bakatnya gitu. Bukan berarti ketika satu kesuksesan dia nggak berhasil, berhenti di situ. Nah, dengan dia memahami ini, dia tidak menyalahkan dirinya, lalu dia mengimani takdir Allah, ya. Dengan pendekatan ini ya, bahwa takdir itu pasti ada hikmahnya, insya Allah dia akan memiliki mental yang kuat begitu. Baik, saya rasa alhamdulillah cukup ya, insya Allah untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini ya. Mohon maaf tadi mundur ya, karena mungkin ada gangguan teknis gitu ya. Jadi kita sampai hampir jam 10 nih. Saya rasa kita cukupkan ya, karena mau Jumatan. Insya Allah tanya jawab nanti kita buka pada sesi selanjutnya ketika waktunya bisa mulai lebih normal gitu ya. Demikian teman-teman dari kami, mohon maaf jika ada kurang dan salah. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi mukmin yang kuat ya, untuk terhindar dari sikap tidak berdaya dan selalu berjuang mendapatkan manfaat dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.